Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat memberi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang teman-teman memasuki tema 8. Di tema 8 ini judulnya adalah Raja Budak Karana. Raja Budak Karana itu kepanjangan dari Pramuka. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa lambang dari Pramuka? Lambangnya adalah tunas kelapa. Tunas kelapa dipilih karena akar, batang, daun, hingga buahnya itu memiliki banyak manfaat. Sehingga tunas kelapa sebagai lambang pramuka diharapkan anggota pramuka itu dapat menjadi penerus bangsa yang dapat mengharumkan bangsa Indonesia. Tunas kelapa itu memiliki arti yang pertama dari tunas kelapa yang kokoh. Artinya adalah setiap anggota pramuka harus memiliki jiwa yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Yang kedua itu tunas kelapa. Tunas kelapa itu bisa tumbuh di mana saja. Artinya setiap anggota pramuka itu harus bisa mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, pohon kelapa itu tumbuhnya sangat tinggi, sehingga teman-teman sebagai anggota pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi. Dan yang keempat, tunas kelapa itu tumbuh dengan kuat dan kokoh di dalam tanah. Artinya setiap anggota pramuka itu harus memiliki keyakinan dan tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita tersebut. Teman-teman pernah nonton film Up? Nah, di dalam film Up itu ada tokoh namanya Rachel. Nah, Rachel itu adalah salah satu anggota dari pramuka. Teman-teman coba perhatikan baju dari Rachel. Nah, banyak sekali atribut yang digunakan di dalam baju pramuka. Seragam pramuka itu memiliki arti untuk mendidik kedisiplinan dan kerapihan, kemudian menumbuhkan persatuan dan persaudaraan, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai anggota pramuka. Sekarang teman-teman perhatikan gambar berikutnya. Melalui gambar, teman-teman akan mendapatkan sebuah informasi. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa inilah beberapa atribut atau tanda yang lengkap pada seragam pramuka. Ada tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, ada tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, tanda jabatan, ada lencana daerah, ada lambang nomor gugus depan, ada tanda daerah, ada papan nama, dan tentunya ada tanda pandu dunia. Pramuka itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, itu mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun, termasuk ke dalam pramuka siaga. Kemudian, usia 11 tahun sampai 15 tahun itu termasuk pramuka penggalan. Sekarang teman-teman baca teks halaman 111. Di situ ada sejarah atau penjelasan mengenai lambang-lambang yang ada di dalam baju pakaian pramuka siaga. Kita baca ya. Tanda pengenal pakaian seragam pramuka siaga. Pakaian seragam pramuka berbeda-beda sesuai tingkatnya. Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah memiliki list berwarna coklat
dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Pada tutup kepala terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Bentuk tanda topi untuk pramuka putra dan putri itu berbeda, yaitu berbentuk segi empat untuk putra dan lingkaran untuk putri. Lambang lain yang terdapat pada seragam pramuka adalah lambang pelantikan. Warna dasar lambang pelantikan adalah warna coklat. Bentuk dan tempat pemasangan lambang pelantikan untuk pramuka putra dan putri itu berbeda. Untuk pramuka putri, lambang pelantikan berbentuk lingkaran dan dipasang pada kerah kiri. Lambang pelantikan pramuka putra berbentuk segi empat dan dipasang di dada sebelah kanan. Teman-teman sudah tahu ya, apa lambang dari pramuka Indonesia, yaitu tunas kelapa. Nah, pramuka itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Lambang pramuka dunia, ini dia gambarnya. Dikenal sebagai lambang pandu dunia atau WOSM, singkatan dari World Organization Code of Movement, atau dikenal sebagai Organisasi Kepanduan Dunia. WOSM ini didirikan pada tahun 1922. Dalam lambang WOSM ini ada gambar bunga lili dengan 3 ujung, kemudian ada kompas, ada 2 bintang, ada tali melingkar dengan simbol mati. Terus lambang tersebut itu berwarna putih dengan dasar berwarna ungu. Biasanya lambang tersebut dipakai di seragam pramuka bersama dengan lambang pramuka Indonesia. Lambang WOSM pada putra dipasangkan di dada sebelah kanan. Kemudian pada putri dipasangkan pada kerah sebelah kanan. Bentuk WOSM pada putra dan putri itu berbeda. Untuk putra bentuknya segi empat dan untuk putri bentuknya lingkaran. Sekarang kita masuk ke subtema 2. Di sini teman-teman akan belajar menjadi anak yang mandiri. Nah, mandiri itu adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh anggota pramuka. Mandiri itu artinya tidak bergantung kepada orang lain. Bisa juga artinya teman-teman tidak selalu harus membutuhkan bantuan orang lain. Selama teman-teman masih bisa berusaha sendiri, itu artinya teman-teman sudah bisa mandiri. Untuk melatih kemandirian teman-teman dalam kegiatan pramuka itu dapat dilatih melalui kecakapan. Syarat kecakapan umum dalam pramuka siaga itu bisa dilihat, misalnya teman-teman sudah bisa melipat selimut, merapihkan baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Setelah SKU itu terpenuhi, barulah teman-teman akan mendapatkan tanda kecakapan umum atau disingkat menjadi TKU. Teman-teman buka bupenanya halaman 123 yuk. Kita akan mencari informasi tentang TKU Pramuka Siaga. Salah satu tanda pengenal pramuka adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang anggota pramuka. TKU diberikan kepada anggota pramuka yang sudah menyelesaikan SKU sesuai tingkatannya. SKU meliputi berbagai bidang. Semua anggota pramuka harus mencapai syarat tersebut sesuai tingkatannya. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk jajar genjang dengan warna dasar hijau dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU siaga terdiri atas 3 tingkatan, antara lain TKU siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Setiap tingkat dilambangkan dengan jumlah yang berbeda. Untuk siaga mula, lambang terdiri atas 1 susun, siaga bantu 2 susun, dan siaga tata 3 susun.
TKU Pramuka Siaga dipasangkan di lengan baju sebelah kiri. Karena teman-teman kelas 3, jadi teman-teman sudah masuk Pramuka Siaga. Teman-teman juga pernah mengisi SKU ya. Informasi yang ada di dalam SKU bisa teman-teman kembangkan menjadi sebuah cerita. Kalian dapat menceritakan lambang TKU disertai dengan syarat-syaratnya. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan bagaimana cerita teman-teman untuk memenuhi SKU tersebut. Selain bisa menulis cerita, teman-teman juga bisa menceritakannya dalam bentuk gambar berseri. Teman-teman bisa lihat contohnya di halaman 128 ya. Selain kecakapan umum, dalam pramuka juga terdapat kecakapan khusus. Sebelumnya, teman-teman harus memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK, kemudian akan memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK. Kecakapan khusus pada pramuka meliputi beberapa bidang. Yang pertama, ada pertolongan pertama pada kecelakaan, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Teman-teman perhatikan baik-baik ya setiap lambang dalam TKK ini. Ini adalah 10 kecakapan khusus yang wajib teman-teman kuasai sebagai pramuka siaga. TKK ini dipasangkan pada selempang, seperti ini contohnya. Wah, hebat sekali ya jika setiap anggota pramuka siaga memiliki kecakapan khusus sebanyak ini. Artinya, kemampuan teman-teman tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Apalagi sampai membanggakan bangsa Indonesia. Kecakapan khusus untuk pramuka siaga itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita dapat menemukan informasi mengenai pengelompokan lambang TKK tersebut dengan mengamati gambar. Teman-teman buka buku pena halaman 135 ya. Bidang yang pertama adalah bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak berwarna kuning. Seperti ini. Kemudian, bidang yang kedua ada bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan, itu berwarna putih. Yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Yang terakhir, ada bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat, itu berwarna biru. Teman-teman perhatikan setiap warnanya ya, berdasarkan pengelompokan TKK siaga. Membuat cerita tidak hanya melalui pengalaman saja, tetapi juga bisa membuat cerita melalui informasi mengenai lambang pramuka. Sebelum bercerita, teman-teman perhatikan baik-baik tanda pramuka yang akan teman-teman ceritakan. Barulah teman-teman tulis cerita tersebut menggunakan kalimat yang benar, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan.